Renungan menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan kedua. Apa yang harus Anda ketahui agar dengan sukacita dapat hidup dan mati dalam penghiburan ini? Hidup dan mati dalam sukacita dari penghiburan yang sejati. Bandingkan Roma 3 ayat 9 dan 10, 1 Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3, Kisah Rasul 4 ayat 12, Kisah Rasul 10 ayat 4, Matius 5 ayat 16, Roma 6 ayat 13, Efesus 5 ayat 8 sampai 10, 2 Timotius 2 ayat 15 dan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Hari ke-9. Saudara, setiap orang mendambakan kebahagiaan dan sukacita dalam hidupnya. Orang rela membayar harga yang mahal untuk memperolehnya. Orang mengira ketika dia memiliki mobil, dia akan jadi bahagia. Ada juga yang mengira kalau dia mempunyai banyak simpanan di bank, maka dia bahagia. Atau seandainya punya suami, istri, kekasih yang mengasihi dia juga akan merasa bahagia. Ironisnya, anggapan seperti itu tidak selalu sesuai dengan realita. Ada banyak orang yang seperti itu, tetapi belum menikmati kebahagiaan dan sukacita. Ya, memang harta benda dan kepemilikan dalam hidup tidak menjamin seseorang mendapatkan kebahagiaan. Justru sebaliknya, hal-hal seperti itu dapat juga membawa kepada titik-titik rawan dalam hidup. Tidak jarang terjadi, mereka yang memiliki banyak uang adalah orang yang paling menderita di dunia. Dan bahkan rumah tangganya dapat juga menjadi hancur berantakan karena ternyata impian tidak sesuai dengan kenyataan. Tragisnya, banyak yang mencari konselor untuk menyelesaikan persoalan, tetapi justru menghabisi hidupnya juga karena hilangnya kebahagiaan dan sukacita. Memang harus diakui bahwa kebahagiaan dan sukacita dalam hidup tidak datang karena uang atau sesuatu di dalam hidupnya. Sebaliknya, Katekismus menyatakan bahwa ada hal yang harus kita sadari dalam hidup untuk memperoleh kebahagiaan itu. Menarik bahwa Katekismus tidak berbicara soal bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu, atau apa yang seharusnya saya lakukan untuk menjadikan kebahagiaan itu milik saya. Melainkan pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa menikmati kebahagiaan itu? Pertanyaan ini penting, karena banyak orang dikatakan memiliki kebahagiaan tetapi tidak tahu bagaimana menikmatinya. Kita semua tentu tahu tentang Yesus yang adalah juru selamat dan penghiburan serta kebahagiaan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Namun kebanyakan orang tidak tahu bagaimana hidup dan mati dalam sukacita ini. Orang Kristen seperti ini hidupnya tidak penuh sukacita, selalu bersedih, khawatir dan resah. Hari-harinya dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Untuk menikmati kebahagiaan dan sukacita dalam Yesus, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, kita harus mengetahui dosa kita dan tahu betapa hal itu telah membawa penderitaan dalam hidup kita.
Kebahagiaan sejati mencakup mengenal dosa dan penderitaan kita, serta datang ke hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita, serta memohon rahmat dan kemurahan Allah atas hidup kita. Yang kedua, kita harus mengenal siapa juru selamat kita. Hal ini penting karena kita tahu siapa yang telah mendamaikan kita dan sudah memberikan kemenangan kepada kita dalam hidup. Hal ini penting karena kita tahu siapa yang telah mendamaikan kita dan sudah memberikan kemenangan kepada kita dalam hidup. Dan yang ketiga, kita belajar mengucap syukur dan memuliakan Allah dalam hidup, seperti dinasihatkan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Mengetahui semuanya ini akan membuat kita bahagia dalam hidup dan mengetahui bagaimana menikmati hidup atau mati kita. Selamat berbahagia dalam mengikuti Yesus Juru Selamat. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami doa-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercelah. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat,